Hai, I'm Arini. Kamu pernah gak sih ya merasa sudah capek banget ngalah ya, tapi tetap saja pendapat orang lain yang didengerin duluan? Atau kamu sebenarnya udah punya jawaban di kepala, tapi tiba-tiba ragu? Terus akhirnya kamu tanya ke satu orang ya, dua orang, bahkan sampai 5 orang ya. Cuma buat memastikan kalau keputusan kamu itu benar ya. Kalau kamu sio kambing ya, mungkin kamu nggak asing sama pola ini ya. Dan yang menarik ya, belakangan ini mungkin kamu mulai ngerasa ada sesuatu yang berbeda ya. Ada dorongan buat lebih benar, berani, lebih pengen menentukan sesuatu untuk diri sendiri. Tapi ya, di saat yang sama ya, rasa was-was itu masih ada ya. Nah ya, kenapa bisa begitu ya? Dan kenapa tahun 2026 di bulan ini ya justru bisa menjadi momen yang menarik untuk kambing mulai belajar lebih percaya sama dirinya sendiri ya? Kita ngobrolin itu pelan-pelan ya. Jadi begini ya, kambing itu dikenal sebagai sio yang cukup peka terhadap perasaan dan keadaan orang lain ya. Kamu bisa menangkap perubahan suasana, bisa tahu ketika seseorang sedang nggak nyaman ya, bahkan kadang ya sebelum orang itu ngomong ya. Dan sebenarnya kepekaan seperti ini adalah suatu kelebihan ya. Masalahnya muncul ketika kamu itu terlalu sering menggunakan perasaan orang ya, perasaan orang lain itu sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Akhirnya ya, kamu bukan cuma mempertimbangkan ya, ini baik buat aku nggak ya, tapi mulai berpikir ya, kalau aku melakukan ini orang lain bakal gimana ya? Dia bakal tersinggung nggak? Jangan-jangan aku kelihatan egois. Kalau mereka nggak setuju ya, berarti keputusan aku salah. Dan tanpa sadar ya, kamu jadi terbiasa untuk mencari izin dari orang lain ya, untuk mempercayai keputusanmu sendiri ya. Contoh kecil ya, kamu sudah menulis chat ya, untuk menolak sebuah ajakan yang sebenarnya bikin kamu capek gitu loh. Tinggal pencet kirim gitu. Tapi ya beberapa detik kemudian ya kamu hapus lagi. Terus ya mulai berpikir gitu loh, jangan-jangan aku jahat gitu ya, jangan-jangan dia kecewa gitu. Ya sudah deh, mungkin aku ikut aja. Padahal ya dari awal ya, kamu itu sudah tahu kalau sebenarnya kamu itu butuh istirahat ya. Dan hal-hal kecil seperti ini ya, kalau terjadi terus-menerus ya, lama-lama melelahkan dong. Karena masalahnya bukan cuma soal keputusan yang kamu ambil ya, tapi tentang kebiasaan meragukan diri sendiri ya setelah kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Dan validasi dari luar ya, gak pernah benar-benar selesai ya. Hari ini kamu minta pendapat 5 orang, besok mungkin kamu masih menemukan alasan baru untuk ragu ya. Jadi mungkin yang sedang dipelajari kambing sekarang bukan bagaimana mendapatkan lebih banyak pendapat dari orang lain ya, tapi bagaimana mulai percaya ya bahwa perasaan dan pertimbangan kamu sendiri juga layak didengarkan ya. Kamu boleh memilih sesuatu ya karena memang itu yang kamu butuhkan ya, bukan hanya karena pilihan itu membuat semua orang nyaman. Coba jujur sebentar ya sama diri sendiri ya. Pernah gak kamu merasa capek ya karena terlalu lama menunggu seseorang mengatakan ya, iya keputusan kamu benar. Padahal jauh di dalam hati ya kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya ya. Nah, disinilah ya, di bulan ini ya tahun 2025 ya menjadi menarik ya untuk kambing ya. Dalam penanggalan Tionghoa ya, 2026 adalah tahun kuda dengan unsur api ya, karena itu dikenal dengan tahu kuda dan api ya. Dan dalam hubungan antar sio ya, kuda dan kambing itu termasuk pasangan yang cenderung selaras ya. Karakter keduanya memang berbeda ya. Kuda lebih cepat bergerak ya, sementara kambing itu cenderung lebih berhati-hati ya, mempertimbangkan banyak hal dan melihat keadaan dari berbagai sisi ya. Tapi ya justru perbedaan itu bisa saling melengkapi. Dan kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari ya, tahun ini bisa menjadi periode ketika dukungan dari orang lain terasa lebih terbuka untuk kambing ya. Bisa dalam bentuk seseorang yang akhirnya mau mendengarkan ide kamu ya. Bisa teman lama yang tiba-tiba muncul membawa kesempatan ya. Bisa juga sesuatu yang sederhana, tapi membuat kamu merasa, oh ternyata aku nggak harus melakukan semuanya sendirian ya. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan ya, energi kuda ya cenderung bergerak cepat ya.
Sementara kambing bisa terlalu lama mempertimbangkan sesuatu ya. Jadi kalau kesempatan datang ya, jangan sampai kamu sudah melihat pintunya terbuka, tapi masih sibuk bertanya ya, ini benar gak ya? Kalau gagal gimana ya? Kalau orang lain gak setuju gimana ya? Sampai akhirnya ya, kesempatannya keburu lewat dong. Bukan berarti kamu harus bertindak gegabah ya, bukan itu ya. Tetap ya, pertimbangkan dengan baik ya. Tapi setelah kamu merasa cukup yakin ya, belajar untuk berhenti mencari kepastian yang 100% ya. Karena kadang yang membuat kita terlambat bukan karena nggak ada kesempatan, tapi karena kita terlalu lama meragukan diri sendiri ya. Dan tentu saja ya, ini baru gambaran umumnya. Karena pengalaman setiap orang bisa berbeda ya. Perhitungan berbeda tahun, perhitungan berdasarkan tahun kelahiran ya, kondisi bulan berjalan ya, dan kombinasi energi lainnya ya bisa memberikan gambaran yang jauh lebih spesifik ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, ada satu hal yang menurutku ya justru lebih penting ya untuk langsung kamu praktekkan ya, yaitu belajar menentukan batas ya. Kambing punya kecenderungan ya untuk terlalu mempertimbangkan kebutuhan orang lain ya. Akibatnya kadang kamu baru berpikir tentang batasan setelah seseorang meminta sesuatu ya. Dan ketika permintaannya sudah ada di depan mata ya, sudah di depan mata ya, bilang enggak jadi terasa jauh lebih sulit ya. Jadi kalau coba dibalik ya, sebelum orang lain meminta sesuatu dari kamu ya, kamu sudah tahu dulu batas kamu sendiri ya. Mana yang masih sanggup kamu lakukan ya, mana yang sebenarnya sudah terlalu berat ya, mana yang kamu lakukan karena memang mau ya, dan mana yang kamu lakukan hanya karena takut mengecewakan orang ya. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau kamu mulai mempraktekannya ya, perlahan kamu akan belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti kamu menjadi egois, dan kamu juga nggak harus melakukan semuanya sendirian ya. Kalau ada orang yang bisa membantu ya, boleh minta bantuan ya. Kalau ada orang yang bisa diajak berdiskusi ya, kamu boleh cerita ya. Kalau ada kesempatan untuk bekerja sama ya, nggak selalu berarti kamu harus mengerjakan semuanya sendiri. Justru mungkin ya, salah satu pelajaran sio kambing ya di bulan ini ya adalah belajar menerima dukungan ya, bukan cuman memberi ya. Nah, sekarang aku mau ajak kamu melakukan satu hal kecil ya. Gak perlu mikir terlalu keras ya. Ikuti saja pelan-pelan ya. Coba sekarang ya. Rasakan apa yang muncul ketika kamu memikirkan tentang dirimu yang sering ragu dengan pilihan sendiri ya. Mungkin ada takut, mungkin ada cemas, mungkin ada rasa gak yakin ya, atau mungkin gak ada apa-apa ya. Apapun yang muncul ya, nggak perlu diubah ya. Cukup sadari ya. Bisa nggak untuk sekarang kamu mengizinkan perasaan itu ada? Nggak perlu dilawan, nggak perlu dipaksa hilang. Dan kalau kamu mau ya, pelan-pelan boleh kamu lepaskan sendiri. Boleh dilepaskan sedikit. Tarik napas dan keluarkan perlahan. Sekarang coba rasakan lagi ya apa yang muncul ketika kamu memikirkan rasa bersalah ya. Setiap kali kamu memikirkan nggak kepada orang lain ya, mungkin ada takut dianggap jahat ya, takut mengecewakan ya, takut hubungan berubah ya. Biarkan saja ya, nggak perlu dihakimi. Kamu nggak harus menyelesaikannya sekarang ya. Cukup rasakan, izinkan, dan kalau sudah siap ya, lepaskan sedikit, tarik napas, dan keluarkan perlahan. Dan satu lagi, coba rasakan apa yang muncul ya ketika kamu memikirkan masa depan yang belum jelas. Mungkin ada ketidakpastian ya, mungkin ada rasa takut salah langkah ya. Mungkin kamu bahkan belum tahu harus mulai dari mana. Gak apa-apa ya. Kamu gak harus punya semua jawabannya hari ini ya. Cukup izinkan perasaan itu ada ya. Dan kalau kamu mau, biarkan dia pergi sedikit demi sedikit ya.
Tarik nafas dan keluarkan perlahan ya. Dan sekarang ya, setelah tadi kita memberi ruang untuk melepaskan sedikit demi sedikit ya, aku mau ajak kamu mengisi ruang itu. Bukan dengan memaksakan diri untuk langsung menjadi percaya diri ya. Bukan juga dengan mengatakan bahwa mulai sekarang kamu nggak boleh takut lagi ya. Tapi dengan satu pemahaman baru yang mungkin selama ini sering kamu lupakan ya. Tarik nafas pelan dan keluarkan perlahan ya. Sekarang ya, coba rasakan kalimat ini ya. Kamu gak harus selalu yakin 100% ya untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Kamu boleh masih punya sedikit rasa takut, kamu masih boleh bertanya-tanya, tapi kamu juga boleh percaya bahwa kamu mampu ya mempertimbangkan sesuatu dengan baik ya. Kamu mampu belajar dari keputusanmu ya, dan kalau ternyata nanti ada yang tidak sesuai harapannya, kamu juga mampu menghadapinya. Jadi ya, kamu nggak perlu menunggu sampai semua keraguan itu hilang ya, baru berani melangkah. Biarkan rasa percaya itu tumbuh ya, sedikit demi sedikit ya. Tarik nafas dan rasakan ya. Sekarang ya, tentang rasa bersalah ya ketika kamu mengatakan tidak. Coba masukkan pemahaman yang baru ya. Mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli. Menjaga batas bukan berarti kamu menjadi egois. Kamu tetap bisa menyayangi orang lain ya, tanpa harus selalu mengorbankan dirimu sendiri ya. Kamu tetap bisa membantu ya, tanpa harus selalu tersedia, dan kamu tetap bisa menjadi orang yang baik ya, meskipun sesekali kamu memilih dirimu sendiri. Biarkan pemahaman itu masuk perlahan ya, gak perlu dipaksa untuk langsung kamu percaya sepenuhnya ya. Cukup berikan ruang ya untuk kemungkinan ya bahwa menjaga dirimu sendiri juga merupakan sesuatu yang baik ya. Tarik nafas dan keluarkan perlahan ya. Sekarang ya, tentang masa depan yang belum jelas ya. Mungkin selama ini kamu merasa harus tahu semuanya ya. Harus tahu keputusan yang paling benar, harus tahu apa yang akan terjadi. Padahal ya, kamu gak harus tahu seluruh jalan ya untuk mengambil satu langkah ya berikutnya ya. Kamu hanya perlu tahu ya apa yang bisa kamu lakukan sekarang ya. Besok, kamu bisa melihat lagi. Kalau ada yang perlu diperbaiki ya, kamu bisa memperbaikinya ya. Kalau ada yang berubah ya, kamu bisa menyesuaikan diri ya. Jadi ya, ketidakpastian bukan berarti kamu tidak mampu ya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Bukan berarti kamu tidak punya arah ya. Kamu boleh berjalan sambil belajar ya. Kamu boleh berubah pikiran ketika mendapatkan informasi baru, dan kamu boleh mengambil waktu ya, tanpa harus terus-menerus menyalahkan dirimu sendiri ya. Tarik nafas dan keluarkan perlahan ya. Sekarang rasakan kembali tubuhmu ya. Dada, bahu, dan napas ya. Dan mungkin ada sedikit ruang yang terasa berbeda ya. Kalau tadi kita melepaskan keraguan ya, sekarang kita beri tempat untuk kepercayaan ya. Kalau tadi kita melepaskan rasa bersalah ya, sekarang kita beri tempat untuk batas yang sehat ya. Kalau tadi kita melepaskan ketakutan tentang masa depan ya, sekarang kita beri tempat untuk rasa cukup ya. Cukup untuk hari ini ya, cukup untuk satu langkah ya, cukup untuk satu keputusan ya. Dan kalau suatu saat ya kamu kembali ragu ya, gak apa-apa ya. Kalau suatu hari kamu kembali merasa bersalah ya, gak apa-apa ya. Kalau suatu hari kamu kembali takut menghadapi sesuatu yang belum kamu tahu ya, gak apa-apa ya. Kamu gak gagal ya hanya karena perasaan itu kembali ya. Kamu hanya sedang belajar ya, dan sekarang ya kamu sudah punya satu hal yang mungkin dulu sering kamu lupakan ya. Kamu bisa berhenti ya, kamu bisa menarik nafas ya.
kamu bisa mendengarkan dirimu sendiri, lalu memilih ya, dengan lebih sadar. Simpan pemahaman ini baik-baik ya, bukan sebagai sesuatu yang harus kamu lakukan dengan sempurna, tetapi ya sebagai sesuatu yang bisa kamu ingat kembali ketika kamu membutuhkannya ya. Tarik napas sekali lagi dan perlahan ya. Dan keluarkan. Dan sebelum kita kembali ke pembahasan tadi ya, ingat satu hal kecil ini ya. Kamu tidak harus menjadi orang yang berbeda. Kamu hanya sedang belajar ya untuk lebih percaya kepada dirimu sendiri ya. Pelan-pelan saja ya. Nggak perlu dipaksa ya. Hari ini satu langkah kecil sudah cukup ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke pembahasan kambing tadi ya. Sebenarnya semua yang kita bicarakan ini masih merupakan gambaran umum ya, karena pengalaman setiap orang tentu berbeda ya. Tahun kelahiran kamu sendiri, kondisi energi bulan berjalan, dan kombinasi lainnya bisa memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap bagaimana periode ini mungkin kamu rasakan ya. Itulah yang aku bahas lebih lengkap ya dalam tulisan yang sudah aku siapkan ya. Di sana aku nggak cuma membahas soal keberuntungan ya, tapi juga bagian yang perlu diperhatikan ya, pola yang mungkin muncul dan langkah praktis yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu gunakan juga untuk menjalani periode ini dengan lebih sadar ya. Kalau kamu ingin melihat pembahasan yang lebih lengkap ya, tautannya sudah aku taruh di deskripsi ya. Aku hari ini ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan ngobrol bareng aku hari ini ya. Semoga setelah video ini ya, kamu nggak langsung mendapatkan semua jawabannya, tapi setidaknya ya, kamu bisa sedikit lebih tenang ya mendengarkan jawaban yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sendiri ya. Sambil bertemu lagi ya di perjalanan berikutnya ya. Salam hangat untuk teman-teman semuanya ya.